Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda. Saya dari Universitas Islam Depok. Saya semester 6A, Fakultas Tarbiyah, Prodi S1 Pendidikan Agama Islam. Di sini saya ingin menjelaskan terkait materi kelompok saya, yaitu kelompok 6, tentang Standar Nasional Pendidikan atau biasa disebut dengan SNP. Di sini terkait Standar Nasional Pendidikan itu, saya akan menjelaskan beberapa bagian. Yang pertama, pengertian Standar Nasional Pendidikan. Yang kedua, ruang lingkup. Yang ketiga, fungsi dan tujuan. Dan yang keempat, yaitu penerapan proses Standar Nasional Pendidikan. Untuk yang pertama, yaitu pengertian Standar Nasional Pendidikan. Standar Nasional Pendidikan merupakan tuntutan dari kemajuan di mana Indonesia sebagai negara berkembang akan terus meningkatkan kualitas dalam meningkatkan martabatnya untuk menjadi negara maju dengan kualitas sumber daya manusia yang tinggi dan dapat berpartisipasi dalam meningkatkan mutu kehidupan manusia. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait Standar Nasional Pendidikan. Untuk pengertiannya, yaitu Standar Nasional Pendidikan merupakan tuntutan dari kemajuan di mana Indonesia sebagai negara berkembang akan terus meningkatkan kualitas dalam meningkatkan martabatnya untuk menjadi negara maju dengan kualitas sumber daya manusia yang tinggi dan dapat berpartisipasi dalam meningkatkan mutu kehidupan manusia. Lalu, di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup Standar Nasional Pendidikan, yaitu terbagi menjadi 8. Yang pertama ada standar isi, yang kedua ada standar proses, yang ketiga ada standar kompetensi lulusan, yang keempat ada standar penilaian, yang kelima ada standar pendidik dan tenaga kependidikan, yang keenam ada standar sarana dan prasarana, yang ketujuh ada standar pembiayaan, serta yang ke-8 yaitu ada standar pengelolaan. Untuk yang pertama yaitu standar isi. Standar isi adalah ruang lingkup materi dari tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dari jenis pendidikan tertentu. Standar isi tersebut memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, serta kalender pendidikan atau akademik. Yang kedua yaitu standar proses. Standar proses ini berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Yang pertama yaitu berlaku untuk setiap lembaga pendidikan formal pada jenjang pendidikan tertentu dimanapun pendidikan itu berada secara rasional. Yang kedua yaitu dalam standar pendidikan berisi tentang bagaimana seharusnya proses pembelajaran berlangsung. Dan yang ketiga yaitu standar proses pendidikan diarahkan untuk mencapai standar kompetensi kelulusan tersebut. Yang ketiga yaitu ada standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang berkaitan dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar kompetensi lulusan merupakan tujuan akhir dari serangkaian standar dalam Standar Nasional Pendidikan lainnya. Yang keempat yaitu ada standar penilaian. Pengaturan mengenai standar penilaian diatur dalam Permendikbud nomor 23 tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan. Di dalam Permendikbud tersebut disebutkan bahwa penilaian pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah terdiri atas yang pertama yaitu penilaian hasil belajar oleh pendidik yang bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi proses kemajuan belajar dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Yang kedua yaitu penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan yang bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran. Dilakukan melalui ujian sekolah sebagai penentuan kelulusan dari satuan pendidikan. Yang ketiga yaitu penilaian hasil belajar
oleh pemerintah bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara rasional pada mata pelajaran tertentu berbentuk ujian nasional atau bentuk lain yang hasilnya digunakan untuk pemetaan mutu. Pertimbangan seleksi masuk ke jenjang berikutnya, pembinaan dan pemberian bantuan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Yang kelima yaitu ada standar pendidik dan tenaga kependidikan. Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria mengenai pendidikan, prajabatan, dan kelayakan maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan. Dan yang keenam yaitu ada standar sarana dan prasarana. Terkait standar sarana dan prasarana adalah kriteria mengenai ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berkreasi, serta sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Yang ketujuh yaitu ada standar pembiayaan. Standar pembiayaan adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama 1 tahun. Dan yang kedelapan yaitu tentang standar pengelolaan. Pengaturan mengenai standar pengelolaan tertuang dalam Permendikbud nomor 19 tahun 2007 tentang standar pengelolaan pendidikan meliputi perencanaan program, pelaksanaan rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan sekolah atau madrasah, sistem informasi manajemen, serta penilaian khusus, yaitu keberadaan sekolah atau madrasah yang pengelolaannya tidak mengacu pada standar nasional pendidikan dapat memperoleh pengakuan pemerintah atas dasar rekomendasi BSMP. Dan selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fungsi dan tujuan standar nasional pendidikan. Fungsinya adalah sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Dan tujuannya adalah untuk menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Dan yang terakhir yaitu penjelasan tentang penerapan standar nasional pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan pada prinsipnya harus menjamin bahwa siswa mempelajari ilmu pengetahuan dan dapat mengembangkan keterampilan menerapkan ilmu pengetahuan sesuai dengan kebutuhan kehidupannya tersebut. Baik, itu saja materi kelompok 6 tentang standar nasional pendidikan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.